Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai bab 12 yang berjudul tentang kepemimpinan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai untuk melanjutkan materi, kita akan memperkenalkan satu-satu anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Haris Fajar Kurniawan dengan NIM 2019 122 1051. Oke, saya Farhan Arifrana Akbar dengan NIM 2019 1221017. Saya Hermawan dengan NIM 2019 122 1140. Saya Fajar Rafiki dengan NIM 2019122110. Oke, kita mulai ya di bab 12 tentang kepemimpinan. Yang pertama, kita akan membahas sasaran pembelajarannya. Sesudah mempelajari bab ini, Anda akan mendapati yang pertama, dapat membedakan kepemimpinan dengan manajemen. Tentunya dari kepemimpinan dan juga manajemen itu ada perbedaannya. Yang kedua, dapat meringkaskan kesimpulan-kesimpulan dari teori sifat kepemimpinan. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dan keterbatasan pokok dari teori-teori mengenai perilaku. Oke, yang keempat, menilai perilaku kontingensi kepemimpinan dengan level pendukung mereka. Oke, selanjutnya yang kelima, mengontraskan kepemimpinan yang karismatik dengan transformasional. Kemudian yang keenam, mendefinisikan kepemimpinan yang otentik. Kemudian yang ketujuh, mendemonstrasikan permainan peran pembimbingan dalam pemahaman kita mengenai apa itu kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, membahas tantangan-tantangan bagi efektivitas dalam kepemimpinan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Apakah yang disebut dengan kepemimpinan? Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Oke, di statement berikutnya, tidak semua pemimpin adalah para manajer. Dan demikian pula, tidak semua manajer adalah pemimpin. Para pemimpin dapat muncul dalam kelompok maupun dengan penunjukan secara resmi. Organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efektivitas yang optimal. Kita memerlukan para pemimpin untuk menantang status quo, menciptakan visi masa depan, dan menginspirasi para anggota organisasi untuk mencapai sebuah misi tersebut. Di sini, para pemimpin dapat muncul dimanapun. Tidak hanya para manajer atau pemimpin itu adalah pemimpin sesungguhnya, maupun pemimpin dalam kelompok juga termasuk adalah pemimpin. Oke, kita masuk ke teori sifat ya teman-teman. Teori sifat kepemimpinan atau trait theories of leadership adalah teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personel yang mendiferensiasikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Di sini maksudnya dibedakan antara para pemimpin bukan yang para pemimpin. Jadi dari sifatnya juga ketahuan mana nih yang pemimpin, mana yang bukan. Dapat diketahui dari sifat-sifatnya. Kemudian berdasarkan teori 5 besar, kita dapat mengatakan bahwa sifat-sifat dapat memprediksikan dalam hal kepemimpinan. Sifat-sifat tersebut juga melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dalam memprediksikan kemunculan para pemimpin dan penampilan dari kepemimpinan daripada membedakan di antara daripada pemimpin yang efektif dengan yang tidak efektif. Oke, kemudian kita masuk ke teori-teori mengenai perilaku. Teori mengenai perilaku kepemimpinan atau juga behavioral theories of leadership adalah teori-teori yang mengusulkan perilaku spesifik yang mendiferensiasikan para pemimpin dari bukan para pemimpin. Oke, yang sebelumnya mengenai sifatnya, ini dibedakan mengenai dari perilaku pemimpin tersebut. Oke, kemudian dimulai dengan lebih dari ribuan dimensi, studi-studi mempersempit daftar menjadi 2 yang pada dasarnya sangat diperhitungkan sebagai perilaku kepemimpinan oleh pada karyawannya. Yang pertama, memprakarsai struktur, initiating structure, adalah sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan serta menstrukturisasi peranan dan para pekerjanya dalam mencapai tujuan. Jadi bagaimana pemimpin itu dapat mengatur struktur organisasinya untuk melakukan job desk tiap karyawannya. Kemudian yang kedua, keramahan atau consideration
adalah sampai sejauh mana seorang pemimpin akan memiliki hubungan pekerjaan yang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para bawahannya, dan menghargai perasaan mereka. Tentunya dalam keramahan dari pemimpin itu sangat penting juga mengenai sifat kepemimpinannya. Bagaimana pemimpin bisa percaya dengan karyawannya, bisa menghormati gagasan atau ide pikiran karyawannya, dan juga menghargai perasaan mereka. Oke. Kemudian, studi-studi mengenai kepemimpinan pada Survey Research Center pada University of Michigan juga mengidentifikasi dua perilaku pemimpin, yaitu yang pertama, pemimpin yang berorientasi pada pekerja. Di sini maksudnya seorang pemimpin yang menekankan hubungan interpersonal, menempatkan kepentingan pribadinya dalam kebutuhan daripada karyawan, dan menerima perbedaan individual antara para anggota. Kemudian yang kedua, pemimpin yang berorientasi pada produksi, seorang pemimpin yang menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Pemimpinnya lebih rinci ya kalau di produksinya. Kemudian ringkasan dari teori mengenai sifat dan teori perilaku. Dari para pemimpin yang memiliki sifat-sifat tertentu dan orang yang memperlihatkan keramahan dan membangun struktur perilaku yang terlihat lebih efektif. Beberapa pemimpin mungkin saja memiliki sifat-sifat yang tepat atau memperlihatkan perilaku yang tepat dan masih gagal. Sama pentingnya antara sifat dan dengan perilaku adalah dalam mengidentifikasi para pemimpin yang efektif atau tidak efektif. Mereka juga tidak dapat menjamin keberhasilannya. Oke, kemudian kita masuk ke teori kontingensi. Di sini ada model Fiedler ya, teori yang menyatakan kelompok efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan para bawahannya dan seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada para pemimpin tersebut. Kemudian model ini terdiri atas yang pertama, mengidentifikasi gaya kepemimpinan. Fiedler menciptakan kuesioner rekan kerja yang paling tidak disukai, atau biasa disebut dengan least preferred coworker atau singkatannya LPC. Untuk mengidentifikasi gaya tersebut dengan mengukur apakah seseorang berorientasi pada tugas atau dengan hubungan. Oke, di sini misalnya ada karyawan yang tidak suka dengan karyawan yang satunya, jadi itu merupakan identifikasi gaya kepemimpinan. Misalnya ada karyawan satu tidak cocok dengan satunya, maka akan dievaluasi selanjutnya. Kemudian dua, mengidentifikasi situasi. 3 dimensi kontingensi atau situasional adalah hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas, dan juga kekuatan posisi. Kemudian yang ketiga, mencocokkan antara para pemimpin dengan situasi. Kemudian melakukan evaluasi. Kemudian tidak hanya teori yang sebelumnya, di sini juga ada teori-teori kontingensi yang lainnya. Meskipun teori LPC merupakan teori kontingensi yang paling banyak diteliti, tetapi terdapat 3 teori yang paling layak untuk disebutkan juga. Yang pertama, teori kepemimpinan situasional, teori kontingensi yang menitik beratkan pada kesiapan dari para pengikutnya. Di sini misalnya, situasi perusahaan sedang mengalami keterpurukan akibat kerugian yang banyak. Tentunya pemimpin dapat mengajak para karyawannya untuk tetap semangat dalam memperbaiki apa yang kurang dalam perusahaan ini dan tetap melanjutkan perusahaan ini dan melanjutkan tugasnya sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, ada teori jalur tujuan, teori yang menyatakan bahwa merupakan tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikutnya dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka dan untuk menyediakan pengarahan dan atau dukungan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan mereka tersebut sesuai dengan keseluruhan tujuan dari kelompok atau organisasi. Jadi misalnya ada karyawan bagian keuangan, oke, tujuannya ya tetap mengurus keuangan perusahaan agar tetap baik kondisinya. Jadi para pemimpin mengarahkan para karyawannya untuk tetap melanjutkan tugas tersebut dan tujuan keuangan tersebut bagaimana biar tetap pada tujuan dalam perusahaan. Kemudian model pemimpin yang partisipasi, teori mengenai kepemimpinan yang menyediakan serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan secara partisipatif dalam situasi yang berbeda. Di sini para pemimpin biasanya melakukan
kegiatan partisipasi, misalnya dalam pengambilan keputusan, maka diadakan voting atau musyawarah bagaimana cara yang tepat di masing-masing karyawan, diambil pendapatnya agar dapat mencapai keputusan yang sangat fungsional dan juga kebersamaan. Oke, kita masuk ke teori pertukaran pemimpin dan anggota. Teori pertukaran pemimpin dan anggota atau bisa disebut leader-member exchange adalah teori yang mendukung penciptaan para pemimpin di dalam kelompok dan di luar kelompok. Para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran pekerja yang rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Teori LMX berpendapat bahwa tahapan awal dalam sejarah interaksi di antara seorang pemimpin dengan seorang pengikut tertentu, pemimpin secara implisit mengategorikan pengikut sebagai di dalam atau di luar hubungan tersebut relatif stabil dari waktu ke waktunya. Kecocokan pribadi, kompetensi dari bawahan dan atau kepribadian yang ekstrovert pemimpin. Kepercayaan interaksi yang tinggi dibagi menjadi 3 di dalam kelompok: bawahan A, bawahan B, bawahan C. Hubungan yang formal di luar kelompok: bawahan D, bawahan E, dan bawahan F. Kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasi. Kepemimpinan karismatik: Martin Luther King Jr., Ronald Reagan, Mary Kay S., pemilik dari Mary Kay Cosmetics, dan Stephen Jobs, salah satu pemilik dari Apple Computer, sering kali disebut sebagai para pemimpin yang karismatik. Teori kepemimpinan karismatik adalah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawanan dan kemampuan dalam kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Para individu semenjak dilahirkan membawa sifat-sifat yang dapat menjadikan mereka karismatik. Kepribadian juga terkait dengan kepemimpinan yang karismatik. Para pemimpin yang karismatik cenderung menjadi ekstrovert, kepercayaan tinggi, percaya diri, berorientasi pada pencapaian. Bagaimana pemimpin yang karismatik mempengaruhi pengikutnya? Mereka menyampaikan visi, yaitu strategi dalam jangka panjang untuk mencapai sebuah tujuan, banyak tujuan. Sebuah visi memerlukan pernyataan visi yang menyertai, yaitu sebuah pencapaian formal dari visi atau misi organisasi. Para pemimpin yang karismatik. Bagaimana pemimpin yang karismatik mempengaruhi pengikutnya? Mereka mencapai misi, yaitu strategi dalam jangka panjang untuk mencapai sebuah tujuan atau banyak tujuan. Sebuah visi memerlukan pernyataan visi yang menyertai, yaitu sebuah pencapaian formal dari visi atau misi organisasi. Para pemimpin yang karismatik menggunakan pernyataan visi untuk menanamkan sarana dan tujuan menyeluruh pada para pengikut. Pemimpin yang karismatik melibatkan sisi emosi yang sering kali berperilaku dengan cara yang tidak biasa untuk memperlihatkan keberanian dan keyakinan mengenai visi para pengikut. Menangkap emosi yang disampaikan oleh pemimpin mereka. Kepemimpinan karismatik yang efektif bergantung pada situasi. Orang-orang lebih mudah menerima kepemimpinan yang karismatik ketika mereka merasakan adanya suatu krisis, ketika mereka berada di bawah tekanan, atau ketika mereka mengalami ketakutan mengenai kehidupan mereka. Para pemimpin yang karismatik dapat mengurangi tekanan bagi para pekerja mereka, barangkali dikarenakan mereka membuat pekerja menjadi lebih bermanfaat dan menarik.
sisi gelap dari kepemimpinan karismatik. Salah satu studi menunjukkan bahwa para CEO yang karismatik dapat mempengaruhi gaji yang lebih tinggi. Bahkan ketika kinerja mereka biasa saja, riset telah menunjukkan bahwa para individu yang narsis terhadap diri sendiri juga lebih tinggi dalam beberapa perilaku yang dikaitkan dengan kepemimpinan yang karismatik. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional menginspirasikan para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan mereka yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya. Sedangkan pemimpin yang transformasional adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi para pengikut mereka yang diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peranan dan tugas yang dibutuhkan. Pemimpin yang transaksional dan transformasional saling melengkapi satu sama lain. Mereka tidak saling mempertemukan pendekatan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Pemimpin yang transformasional membentuk pemimpin yang transaksional dan menghasilkan tingkat upaya dari para pengikut serta kinerja yang melampaui apa yang sedang dapat dilakukan kepemimpinan transaksional saja. Transformasional dibagi menjadi 4, yaitu pengaruh yang memotivasi inspirasional, stimulasi intelektual, keramahan individu. Transaksional dibagi menjadi 3, yaitu berpengaruh pada pemberian imbalan, manajemen dengan pengecualian, laissez-faire. Bagaimana kepemimpinan transformasi bekerja? Para pemimpin transformasional lebih efektif karena mereka kreatif. Selain itu, mereka mendorong para pengikutnya agar menjadi kreatif juga. Perusahaan-perusahaan dengan para pemimpin yang transformasional memiliki desentralisasi tanggung jawab yang lebih besar. Para manajer memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengambil risiko dan rencana kompensasi diarahkan menuju hasil jangka panjang. Semuanya memfasilitasi kewirausahaan perusahaan. Evaluasi atas kepemimpinan yang transformasional. Kepemimpinan transformasional yang menitikberatkan pada individu adalah perilaku yang memberdayakan para pengikut secara individu untuk mengembangkan peningkatan kemampuan mereka dan meningkatkan efektivitas diri. Kepemimpinan transformasional yang menitikberatkan pada tim menenangkan pada tujuan-tujuan kelompok, berbagai nilai dan kepercayaan serta upaya-upaya tertentu. Oke, saya lanjutkan mengenai kepemimpinan yang autentik. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan yang autentik itu? Kepemimpinan yang autentik itu adalah di mana seorang pemimpin yang mengetahui siapakah mereka dan mengetahui nilai mereka serta bertindak sesuai nilai-nilai yang mereka yakini. Oke, selanjutnya seperti yang ada di slide, yaitu tampilan 12.4 mengenai sifat alamiah dari kepercayaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa komponen mengenai kepercayaan pemimpin. Yang pertama ada integritas, kebijakan, kemampuan, serta satu hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan untuk dipercayai. Setelah itu akan timbul kepercayaan, dan setelah kepercayaan itu timbul, maka seorang pemimpin bisa mengambil resiko, membagikan informasi, mengefektivitas kelompok, dan melakukan produktivitas perusahaan. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Hermawan. Oke, yang selanjutnya adalah kepemimpinan yang melayani, di mana kepemimpinan yang melayani ini biasa disebut dengan servant leadership. Adalah gaya kepemimpinan yang ditandai dengan melampaui kepentingan pemimpin itu sendiri dan akan menitik beratkan pada kesempatan untuk membantu para pengikutnya lebih berkembang dan bertumbuh.
Karakteristik perilaku meliputi mendengarkan, berempati, membujuk, menerima pelayanan, aktif dalam mengembangkan potensial dari para pengikutnya. Kepemimpinan yang melayani akan menjadi lebih lazim dan lebih efektif dalam budaya-budaya tertentu. Misalnya, ketika diminta untuk menggambarkan citra dari para pemimpin. Orang Amerika Serikat menggambarkan mereka berada di depan kelompok yang memberikan perintah kepada para pengikutnya. Seperti itu. Ini adalah kepercayaan dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah ekspektasi positif yang orang lain tidak akan bertindak secara oportunis, di mana kepercayaan merupakan atribut utama terkait dengan kepemimpinan, yaitu melanggarnya dapat memiliki efek beragam yang serius terhadap kinerja kelompoknya. Para pengikut akan mempercayai seorang pemimpin memiliki kepercayaan diri bahwa hak dan kepentingan mereka tidak akan disalahgunakan. Hanya seorang pemimpin yang dipercayai akan dapat mendorong para pekerja untuk mencapai atau melampaui mereka sendiri terhadap tujuan secara transformasional. Oleh karena itu, pemimpin sangat dibutuhkan motivasinya dari pengikutnya. Kepercayaan dapat dikembangkan. Hal ini tergantung pada karakteristik utama yang mengarahkan untuk meyakini bahwa seorang pemimpin layak untuk dipercayai. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah kebijakan, yang ketiga adalah kemampuan. Untuk integritas sendiri adalah yang mengacu pada kejujuran dan kebenaran dari pemimpin tersebut. Yang kedua, kebijakan berarti bahwa orang yang dipercaya akan memikat ketertarikan di hati Anda, bahkan jika Anda tidak serta-merta sejajar dengan mereka. Artinya, di mana seorang pemimpin harus memiliki sifat yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu juga berlaku pada pengikutnya, seperti itu. Yang ketiga adalah kemampuan mencakup pengetahuan dan keahlian teknik dan individu serta interpersonal, di mana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang memang cocok untuk dijadikan sebagai pemimpin atau contoh bagi para pengikutnya, seperti itu. Oke, selanjutnya juga ada kepercayaan sebagai sebuah proses di mana kecenderungan untuk mempercayai atau sumber kepercayaan itu sendiri mengacu pada bagaimana mungkin pekerja tertentu mempercayai seorang pemimpin. Beberapa orang lebih cenderung untuk meyakini orang-orang lain yang dapat dipercaya. Waktu merupakan komponen yang terakhir dalam membangun kepercayaan. Kita dapat mempercayai orang-orang didasarkan pada pengamatan perilaku mereka selama suatu periode waktu tertentu. Untuk para pemimpin sendiri perlu untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki integritas, kebijakan, dan kemampuan dalam situasi di mana kepercayaan dan kemampuan dalam berperilaku secara oportunistik atau mengecewakan para karyawan. Oke, selanjutnya seperti yang ada di slide, yaitu tampilan 12.4 mengenai sifat alamiah dari kepercayaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa komponen mengenai kepercayaan pemimpin. Yang pertama ada integritas, kebijakan, kemampuan, serta satu hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan untuk dipercayai. Setelah itu akan timbul kepercayaan, dan setelah kepercayaan itu timbul, maka seorang pemimpin bisa mengambil resiko, membagikan informasi, mengefektivitas kelompok, dan melakukan produktivitas perusahaan. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Hermawan. Apakah konsekuensi dari kepercayaan? Yaitu keuntungan dari kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan mendorong pengambilan resiko. Yang kedua, kepercayaan memfasilitasi pembagian informasi. Yang ketiga, mempercayai kelompok lebih efektif. Yang keempat, kepercayaan mendorong produktivitas. Terdepan untuk masa mendatang, yaitu pendampingan. Pembimbing atau mentor adalah seorang pekerja senior yang menyokong dan mendukung pekerja yang kurang berpengalaman, yang disebut dengan anak didik. Pendampingan tersebut memberikan akses yang tidak disaring terhadap tingkah laku dari para karyawan, dan anak didik dapat menjadi sumber yang dapat mengagumkan atas tanda peringatan awal untuk mengidentifikasi permasalahan organisasi
yang potensial. Tantangan bagi membangun kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai sebuah atribut. Teori atribut kepemimpinan atau sering disebut atribut theory of leadership adalah teori kepemimpinan yang mengatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekedar sebuah atribut yang orang-orang akan ambil mengenai individu lainnya. Kita membuat asumsi secara demografis mengenai para pemimpin. Para responden dalam sebuah studi mengasumsikan seorang pemimpin digambarkan dengan tidak mengidentifikasi informasi yang rasional. Jadi teori atribut menyarankan bahwa apa yang penting adalah memproyeksikan penampilan untuk menjadi seseorang pemimpin dan bukannya menitik beratkan pada pencapaian aktual. Substitusi dan menetralisasi kepemimpinan. Substitusi atau sering disebut subtitus adalah atribut seperti pengalaman dan pelatihan yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan atau kemampuan dari seorang pemimpin untuk menciptakan struktur. Karakteristik organisasi seperti misalnya tujuan yang diumumkan secara eksplisit, aturan dan prosedur yang keras, dan kelompok kerja yang kohesif dapat menggantikan kepemimpinan yang formal, sementara bersikap acuh tak acuh terhadap imbalan organisasi dapat menetralisasi efeknya. Kepemimpinan secara online. Para pemimpin secara online harus berpikir dengan hati-hati mengenai tindakan apa yang mereka inginkan dari pesan digital mereka untuk dijalankan. Mereka akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang unik. Yang terbesar muncul pada pengembangan dan mempertahankan kepercayaan. Kepercayaan yang didasarkan pada identifikasi, yaitu kepercayaan yang didasarkan pada saling memahami niatan satu sama lain dan menghargai keinginan serta kehendak orang lain. Keahlian kepemimpinan yang baik akan segera mencakup kemampuan yang mendukung mempercayai dan menginspirasi dalam berkomunikasi melalui elektronik dan untuk membaca emosi yang terkandung dalam pesan dari orang lain secara akurat. Menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. Memilih para pemimpin. Proses organisasi yang harus dijalankan untuk mengisi posisi dalam manajemen merupakan latihan dalam mengidentifikasi para pemimpin yang efektif. Tes kepribadian dapat mengidentifikasi sifat-sifat yang terkait dengan kepemimpinan, ekstrovert, sifat teliti, dan keterbukaan. Pada pengalaman, para pendidikan dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan memperoleh keuntungan, terutama dalam situasi yang memerlukan kepemimpinan yang transformasi. Pengalaman merupakan dan prediksi yang bentuk atas efektivitas kepemimpinan. Pelatihan para pemimpin. Bagaimana para manajer dapat memperoleh banyak hasil dengan anggaran pelatihan kepemimpinan mereka? Yang pertama yaitu pelatihan kepemimpinan akan cenderung lebih berhasil dengan pengawasan diri sendiri yang tinggi. Yang kedua, organisasi dapat mengajarkan keahlian implementasi, yaitu langsung pengerjaan. Yang ketiga, kita dapat mengajarkan keahlian seperti misalnya membangun kepercayaan dan pendampingan. Yang keempat, pelatihan perilaku melalui pemodelan. Latihan-latihan dapat meningkatkan kemampuan perorangan untuk memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang karismatik. Yang kelima, para keahlian kepemimpinan yang transformasional, pemimpin dapat dilatih sehingga akan mencapai hasil dasar. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Sekian, semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.